Kenalin nama saya Denis Christian dari PI Indus 21 sebagai asisten dosen Kalkulus 203. Pada hari ini kayak saya akan jelaskan kayak materi untuk UAS itu apa. Ini saya ada beberapa soal yang dari Miss Diana, dan dari Miss Diana ini dia juga suruh mengerjakan beberapa soal. Saya akan ngerjain kurang lebih 6 soal hari ini, dan itu akan materinya kurang lebih jadi dari awal sampai akhir. Mulai dulu ya. Ini yang pertama adalah tes buat convergence. Ini soalnya bentar. Ini adalah soalnya. Pertama adalah tes convergence. Di sini convergence test itu biasanya ada banyak sih. Ada yang ratio test, ada yang limit comparison test, ada root test. Itu tergantung sih kalau misalnya soalnya apa dan gimana cara taunya itu, dan itu sih kayak beda-beda tergantung pengalaman sendiri sih. Itu perlu latihan sendiri sih, atau enggak biasanya dikasih tahu kayak disuruh ikutin tesnya tes apa. Buat ini nomor nomor 4 ini adalah buat materi yang pertama, itu yang buat yang integral, yang tes convergence. Ini kan disuruhnya udah jelas, udah disuruh integral test. Nah, integral test itu jika ada kayak limit, soalnya gue rewrite dulu ini soalnya 100 3 plus k kuadrat. Ini integral test itu jadi tes ini diubah, ini fungsi ini diubah menjadi integral, di mana batas bawahnya ini 100, ini batas bawah 100, dan sampai batas atas ya, itu tata hingga. Dari integral dari 3 plus 3 plus k kuadrat terhadap k misalnya. Nah, jadi sebenarnya ini tes integral itu kayak perlu bisa integralnya sih. Ini kalau integral itu kan kalkulus 1 ya, di kalkulus 1, jadi seharusnya udah bisa lah dibilangnya. Kalau mau kayak gini, karena ini kan tata hingga ya. Kalau integral sampai tata hingga tuh biasanya agak susah. Jadi gue bakal rewrite ini infinity-nya jadi A, dan limit k mendekati tata hingga. Ini sifat integral memang dari ini ya, dari kalkulus 103. Ini jadi kalau ada infinity gini boleh diturunin, tapi perlu juga dimisalin lagi. Dan kalau kayak gini udah eh lu perlu substitusi ini nih 3 plus k. Karena kan kalau integral kayak gini kan jadi agak ribet ya. Atau nggak sih lu juga bisa jabarin sih. Tapi kayak gue lebih pilih substitusi ini. Gue misalnya substitusi ini 3 plus k jadi U gitu. Ini kan jadi akhirnya limit k mendekati tata hingga integral 100 A 3 U kuadrat terhadap U. Nih bakal di rewrite jadi kayak gini. Habis di rewrite jadi gini, kan jadi lebih gampang kan ya dilihat teh. Ini kan jadi bisa diubah jadi 3 U kuadrat pangkat min 2 DU 100 A limit dan k mendekati 100 infinity. Ini kan jadi basic integral gitu kan ya. Jadi lebih gampang dicerna lah bilangnya. Karena memang biasanya integral sih perlu nge-simplify gitu aja. Ini 3 pangkat U min 2 DU. Kalau integral biasa kan jadi ini ya diturunin. Sorry, itu turunan. Ini ya perlu ditambahin 1. Ini plus 1 dibagi dengan min 2 plus 1. Akhirnya ini jadi 3 U pangkat min 1 per min 1 DU
Ini udah nggak ada ya. Jadi bisa kita ini batasnya. Ini jadi A. Ini adalah 100. Dan ini kan U tadi kan kita misalin. Ini karena udah itu kita bisa keluarin lagi nih. Atau sama ini kan U-1, jadi gue langsung aja ya nih. Kayak maksudnya kayak daripada nulis-nulis ulang lah. Ini kan akhirnya jadi T-3 per 3 plus K ya. Dari A sampai 100. Ini kan limit, ini belum dimasukin. Dan kalau ini kan integral dari kalkulus 1 juga. Ini jadi min 3 plus A dikurangi min 3 plus 100. Ini tadi masih ada limit deh. Limit A mendekati mendekati infinity. Nah, ini kan jadi pertanyaan limit kan ya. Kalau limit A mendekati infinity, tinggal masukin aja sih ini. Ini lu masukin ke sini. Ini kan min 3 per 3 tambah infinity. Kalau apapun dibagi infinity, itu ntar hasilnya akan menjadi 0. Bukan kayak gitu sih. Ini memang peraturan limit. Karena apapun yang dibagi infinity itu mendekati 0. Akhirnya. Sehingga, kalau ini min 3 per 3 plus A, ini akan jadi 0. Jadi kita bisa coret aja ya. Dan ini ada min 3 per 3 plus 100, akhirnya jadi plus 3, 103. Ini adalah nilai yang finite ya. Jadi bukan nggak jelas atau hasilnya bukan 1. Dan jadi sesuai integral test, berarti series ini converge. Jadi kan pertanyaannya, kita balik dulu dari awal. Use the integral test to determine whether the series below is convergent. Yes. Kita bisa bilang it does converge. Yes, it converges. Since the integral test is a finite number. Ini buat nomor 1 atau nomor 4 ya di ini. Ini soalnya dari ini semua ya, dari tahun lalu semua. Sorry Kak, mau nanya, untuk Ya. catatan hari ini itu bakal dikasih gitu nggak dalam bentuk PDF? Oh ya, saya bakal kasih ntar, saya mau rewrite ulang sini, masih agak kacau, masih kayak berantakan gitu pakai tulisannya saya habis ngejain. Tapi iya, ntar aku kirim ke ini ya, ke Raihan yang message saya. Ntar saya kirim PDF-nya. Ya. Oke Kak, terima kasih. Oke. Buat nomor 1 udah aman ya. Ini buat integral test. Tapi jangan lupa juga tes-tes yang lain ya, kayak root test, limit test, dan lain-lain. Tapi buat ini nggak ada yang bertanya kayaknya. Soalnya memang nggak terlalu ini sih. Karena nggak ada, udah saya lanjut aja. Habis itu nomor selanjutnya ini adalah power series atau Maclaurin ya. Ini masih bagian yang pertama. Itu adalah test Maclaurin. Use the Maclaurin polynomial of order 3 to approximate the result of integration to 4 decimal places. Nah, Maclaurin polynomial itu sebenarnya ada ini sih, ada banyak.
Tapi yang di sini kan enaknya kita ada E min 2X ini nih. E min 2X. Nah, karena banyak sih kalau nggak salah kalkulus kalian dapat cheat sheet kan ya. Kalau di cheat sheet sih aku rekomen atau enggak kalian kalau mau hafal sendiri sih juga nggak apa-apa. Maclaurin polinomialnya ini ada yang spesial seperti nggak salah sin cos pangkat X 1 min 1 X nggak salah. Ya kayak gini lah. Ini kan dibilangnya spesial karena kayak sebenarnya udah ada ini. Udah ada langsung gitu. Jadi pada tinggal lihat aja sih. Jadi gampang. Eh kalau buat ini sih, kalau buat itu sih ngafalinnya jadi agak susah. Jadi gue rekomen kalau di cheat sheet, kalau dibiarin kayak dibiarin sih. Kayak cheat sheet, gue rekomen lu catat itu lah beberapa biar gampang aja. Sebenarnya bisa sih kalau lu mau turunin, tapi ya enakan juga ini sih catat. Nah, ini artinya apa nih? Use the Maclaurin polynomial of order 3 to approximate the result of integration to 4 decimal spaces. Kalau kita lihat ini kan integral, tapi ini integral kan agak susah kan ya? Dibilangnya ini kan aduh angkanya ribet, ada pangkat min 2x dan lain-lain. Nah, kita bisa pakai polinomial Maclaurin polynomial ini buat nge-approximate result integrasinya. Nah, artinya gimana? Kan kalau kita tahu dari catatan kalian tersebut, catatan sebelumnya itu kayak pangkat x, Maclaurin polinomialnya itu kan 1 plus x plus x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 plus inilah x pangkat n per n faktorial dan sampai seterusnya sampai inilah. Nah, ini bagian ini tuh ada termasuk bisa dibilangnya calculations on power series. Artinya, sifat apapun yang terjadi di sini juga bakal akan terjadi di sini nih. Jadi misalnya, kalau ini kan E pangkat X. Kalau E pangkat X itu kayak general formnya, ini kayak gini. Kalau misalnya E pangkat min 2X, itu jadi semua X-nya ini kan dikali dengan min 2. Jadi E pangkat min 2X itu jadi 1 min 2X plus 4X kuadrat plus sorry, ini minus 8X pangkat 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini karena order 3 aja ya. Order 3 sih sebenarnya cuma ini doang sini. 1, 2, 3. Tapi gue sampai ini aja biar ekstra aman sih. Jadi kayak gini. Setelah itu habis udah buat gini, dia mintanya apa lagi nih? Dia minta min 1. Karena dia minta min 1, kita kurangin aja min 1. Jadi pangkat min 2x min 1 dengan 1 min 2x plus 4x kuadrat 2 faktorial min 8x pangkat 3 faktorial. Ini pokoknya kan sampai sampai seterusnya kan ya. Tapi kan ini kan ada min 1. Jadi ini bisa dicoret. Nih. Itu lanjut lagi. Dia soalnya mintanya apa lagi nih? Dia perlu dibagi X. Kita tinggal bagi aja X. Bentar. Pangkat min 2x min 1 per x itu adalah min 2 ditambah 4x per 2 faktorial min 8x kuadrat per 3 faktorial terus dan ini akhirnya jadi kayak gini.
Jadi kita habisan berubah ini, pangkat X ini, jadi sesuai dengan integral yang kita ini, di atas. Jadi gini, nah ini kan bisa dibilang kayak lebih gampang kan ya, daripada ini di integral ya. Jadi kita sebenarnya bisa pakai fungsi ini. Selain yang fungsi pangkat min 2x itu yang agak ribet kan ya. Dari ini, ya, bisa integral dari min 2 plus 4x plus 4x kuadrat. Ini 2 faktorial min 8x kuadrat 3 faktorial. Ini integralnya dari 0 sampai setengah. Nah, ini kayak biasa lagi tadi, sifat integral tinggal, kalau misalnya konstanta tinggal kasih x, kalau ya variabel kalian bisa pakai sifat integral biasa itu di kalkulus 1. Ini min 2x plus 4/2 dikali x pangkat 3/3 dikurangi 8/3 kali 2 dikali dengan x pangkat 4/4. Ini bisa dimasukin 0 sampai 0,5. Ini kalian masukin aja. Nah, hasilnya jadi min 1. Ini 4/4. Sorry. Saya ada calculation lagi, salah tadi. Maaf. Ini saya lupa ini ya. Sorry. Lagi. Saya lupa ini. Tadi udah dibagi X. Ini kalau integralnya jadi min 2 tambah 4x kuadrat dibagi 2/2 min 8x pangkat 3/3 kali 3 kali 2. Maaf, dicoret min 2 tambah 0,5 kuadrat. Dan ini bisa 6 ya. Ini 4. 4/6, 2/3. Min 2/3. 0,5 pangkat 3. Ini ntar jadi tinggal hitung aja. Ini kan agak gampang ya dibilang ya. Oh, ini juga lupa. Lupa X ya. 0,5. Min 1 tambah 0,25. 0,5 kuadrat. Min 9. 0,5. Ini hasilnya ntar jadi min 0,8056. Buat bagian ini ada yang bertanya. Ini trikinya bukan integralnya sih, ini triknya lu perlu ini power series ya. Kalau integralnya sih ya basic sih. Tapi teliti juga. Tadi gue juga salah. Buat nomor ini ada yang mau tanya? Kayaknya nggak ada ya. Setelah itu gue mau yang selanjutnya nih Miss Diana minta gue buat nomor 10. Adalah buat soal nomor 10. Soal nomor 10, find the second order Maclaurin series for fx sama dengan cos x and use the result to calculate the value of cos 0,1. Nah, ini gimana? Artinya apa?
Artinya kita perlu pakai Maclaurin series buat fungsi fx cos x buat buat calculate value cos 0,1. Nah, ini kan tadi kan gue suruh kalian pada kalau di cheat kalian, kalau ada ini kan ada yang spesial tadi kan, yang e pangkat x, cos x, sin x, 1 min x, 1/1 min x, sorry. Eh, kalau kita nggak tulis nih, kita sebenarnya perlu turunin nih. Di mana kan ada fungsi fx sama dengan cos x. Nah, Maclaurin series itu fungsinya itu Maclaurin series rumusnya fx f0 ditambah f aksen 0 ditambah f aksen 0 kali x kuadrat per 2 plus f aksen 3 0 x pangkat 3 per 3 dan seterusnya. Pokoknya panjang lah sampai tak terhingga. Nih, kalau lo pakai rumus ini, kita bisa turunin. Ini rumus saya Maclaurin. Dari soal ini, kita jadi perlu apa? Perlu F0, F aksen 0, dan F aksen 0. Ini sih, ini 3. Lalu perlu ini 3 dari cos. Nah, kita sekarang tinggal gampang aja ini. Ini tinggal masukin aja soalnya. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1. Kalau nggak salah. Ya sebenarnya 1. Cos 0 1. Cos aksen itu turunan dari cos. Turunan dari cos itu adalah min sin x. Berarti ini masukin aja min sin x 0. Itu hasilnya adalah 0. Karena sin 0 itu 0. Jadi sebenarnya nggak ngefek ada minnya atau enggak. Sedangkan kalau turunin lagi cos aksen-aksen, cos turunan kedua, itu turunan dari sin. Sin itu turunannya adalah cos biasa. Tapi ada minnya. Ini karena ada minnya, jangan lupa ada minnya di depan sini. Maksudnya, tadi biar agak nggak bingung, sin itu turunannya cos biasa. Tapi kan gara-gara awal ini ada min, jadi harus ada min di sini. Jadi jangan kebalik itu. Takutnya ada yang bingung. Ini jadi cos 0 itu hasilnya min 1. Jadi adalah 1, 0, dan min 1. Jadi kita bisa ke sini. Dari sini kita bisa formulate ya Taylor series ya. Formulasi dari Taylor series ini tadi masukin aja. 1 plus 0 min x kuadrat per 2 sen plus 0 min bla 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 sampai sekian. Ini adalah Maclaurin seriesnya ya. Buat cos tadi kan buat e pangkat x juga ada sendirinya. Tapi kalau lu pada nggak mau nyatet sih bisa turunin sendiri pakai rumus ini. Ini tinggal buat aja px karena ini kan dimintanya power kedua ya. Ini jadi tinggal segini aja, gue nggak usah banyak-banyak. 1 plus 0 min x kuadrat 2 ini. Nah, ini kita gimana cara cari value cos 0,1, ini tinggal masukin aja nih. Ini kan cos 0,1. Ini ada x. Tinggal masukin aja deh, gampang. 1 plus 0 min 0,1 kuadrat per 2 faktorial itu 2 sih. Ini nggak perlu tulis lagi. Ini 2.
Ini 1 plus, sorry, 1 min 0,01 ya, dibagi 2. Ini hasilnya 0,995. Itu adalah hasil dari cos 0,1. Dari sini lu juga bisa cari itu sih, buat cos berapa, bebas tinggal masukin aja. Tapi ini kan tanyanya cos 0,1 ya. Jadi ya kita masukin 0,1. Buat ini nih, ini bagian 1 nih cuman segini doang sih Miss Diana minta gua kerjain. Pertama integral test, yang kedua maclaurin buat integral ya, buat approximate the result, sama yang ketiga ini buat nyari value. Ini buat bagian 1 ya. Ini adalah convergence sama power series. Ada pertanyaan nggak buat bagian yang pertama, buat kalkulus 2? Nggak ada ya? Oke, udah aman. Gue cuma mau remind aja buat di cheat sheet kalian itu jangan lupa buat kayak syarat-syarat teh, buat kayak root test, buat dan lain-lain dah. Syaratnya kan pada berbeda-beda kan ya, dan entar kebalik-kebalik. Kalau lu hasilnya segini kan, masih lu belum tahu dong kalau lu nggak tahu artinya apa. Kalau walaupun dapat hasil, misal hasilnya 0, tapi kita nggak tahu artinya apa. Kayak dia converge atau enggak. Soalnya tergantung tesnya. Jadi jangan lupa ya buat setelah lu dapat hasilnya, kayak kasih tahu dia itu converge atau diverge atau inkonklusif. Itu aja buat bagian 1 nih. Gue mau ke bagian 2 ini, beneran gak ada yang mau nanya? Oke, kayaknya oke ya, udah pada inilah, udah pernah kuiskan deh. Ini buat bagian 1 sih udah. Karena bagian 2. Bagian 2 itu agak berbeda sih sama bagian pertama. Ini conic section sama itu. Sama buat ngebuat ngegambar-gambar graf lah bilangnya. Bagian 2 itu perlu ini sih, sedikit latihan sama kayak lu bisa harus visualisasiin mau kayak gimana. Ini gue bakal, ini ada satu soal nih. Contohnya kayak pemakaian dari aplikasi dari Connect Section lah. Ini ada soal dari UTS ya. Gue lupa dari kapan. Tapi ini soal UTS. An elliptical tunnel is built on a portion of the highway. The length and the height of the elliptical are 12 meters and 8 meters respectively. Nah, ini ditanyanya ini nggak ada ya di kertasnya nggak ada, tapi pertanyaannya itu drag problem itu ditanya jika apakah can apakah gue tulis aja nih, gue ketik aja deh, can a 7-meter wide and 7.5 meter a truck pass through the tunnel. Can a 7.5 meter wide truck and a 7.5 high truck pass through the tunnel? Ini kita gimana nih cara cara gini ya, cara taunya gimana truk 7 meter sama truk 7,5 meter nih gimana ya? Kayak bakal bisa gak ya? Kelihatannya bisa sih ini, atau katanya nggak bisa. Ini kan 12 meter sama 8 meter ya, bisa dong. Tapi kan belum tentu, kita perlu analisis dulu soalnya.
Buat soal ini, gue rekomen lu gambar lagi. Sebagai graf. Ini maaf yang nggak lurus. Tapi saya bisa di inilah. Ini adalah 8 meter. Ini kita kalau lihat kayak gini ini shape-nya apa nih? Apakah lingkaran atau apa? Lingkaran, hiperbola. Kan ini kan ada tulisannya ini, elips. Elips itu jadi semacam lingkaran yang nggak even lah. Jari-jarinya nih kayak lonjong gini. Ini elips. Ini kan lingkaran nggak sempurna lah. Kan kalau lingkaran kan bulat ya, radiusnya di mana-mana sama. Elips itu berarti ini nggak rata. Optical tunnel ini panjangnya 12 meter, tingginya 8 meter. Kalau tingginya 8 meter ini kan setengah jari-jari, berarti ini 8. Jari-jari ke atasnya itu 8. Sedangkan ini 12 ini bukan jari-jarinya. 12 ini diameter X dari tunnel ini. Dari tunnel ini kan 12 meter, berarti jari-jarinya itu 6. 6 dan 6. Ini gue kayak gini ya. Ini 6, ini 8. Gue lihat gambar lagi. 668. Dari ini kita bisa formulate rumus dari elips. General formulanya elips itu x kuadrat radius x kuadrat plus y kuadrat radius y kuadrat sama dengan 1. Ini general formnya dari elips ya. Kalau general form dari lingkaran juga ada x min. Tapi gue kayak nggak mau get into it. Ini ada sih x, tapi nggak usah lah. Lu tinggal lihat sendiri aja. Tapi gue nggak mau terlalu lama-lama. Jadi ini gue cuman ngomongin elips saja nih. X kuadrat per rx kuadrat tambah y kuadrat per y kuadrat sama dengan 1. Tinggal kita masukin aja nih. Di x kuadrat per 6 kuadrat 36 plus y kuadrat. Ini y kuadrat 8. Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, dari soal ini dengan informasi gini kan ditanya, can a 7 meter wide and 7.5 meter high truck pass through the tunnel? Nah, gimana cara taunya apakah dia bisa pass tunnel ya? Tinggal masukin aja 7 meter sama 7,5 meter. 7 meter wide berarti 7 x-nya 7. Jadi x-nya 7, y-nya 7,5. Tinggal masukin aja. 49 per 36 ditambah 7,5 kuadrat per 6. Nah, dari ini aja kan udah kelihatan kan ya. 49 per 36 itu udah kelihatan nih. 49 per 36 itu kan udah obviously lebih dari 1. 49 itu kan 49 per 36 sih. 49 per 36 itu udah obviously lebih dari 1. Karena ini udah lebih dari 1, ini berarti melebihi dong. Berarti nggak bisa. Udah otomatis truk yang kita kira tadi truk yang kita kira bisa gara-gara kita ada formulate sendiri itu jadi ternyata nggak muat ya, karena x-nya aja 49 per 36. Di 49 per 36 aja itu udah 49 per 36 aja itu udah lebih dari 1. Dari itu ya berarti kita bisa bilang the truck cannot pass karena
X-nya melebihi 1. Ada pertanyaan untuk soal ini? Soal ini agak itu ya, gak perlu mikir dikit soalnya ditanya aplikasi. Any questions for this number? So no questions ya, so far. Okay, so next itu bakal bahas nomor 8 ya. Nomor 8 ini curve given in parametric form x di mana sama dengan sin 3 theta. Y adalah cos 3 theta, where 0 di antara theta di antara 2pi. Find the equation of the tangent line at pi sama dengan pi per 3. Then find the arc length of the given curve. Maaf, tapi gue ngomongnya kecepatan nggak? Atau sebenarnya oke-oke aja kalian? Di record juga sih, tapi gue takut kalau ngomongnya kecepatan. Aman nggak? Oke, ya. Udah cukup kan ya? Cukup understandable. Oke, so ini tadi soalnya soal a curve given in parametric form x sama dengan sin 3 theta, y sama dengan cos 3 theta. Find the equation of tangent line at ini, then find the arc length of the given curve. Nah, kita gimana cara cari line yang tangent? Ini tuh ada rumus untuk tangent line buat fungsi apapun sih. Rumusnya itu y min y1 sama dengan m x min x1. Nah, ini adalah kayak general formnya ya, dibilangnya general form buat semua rumus, semua tangent kalau disuruh cari line yang tangent gini. Dari ini kita perlu cari apa nih dari rumus itu? Y ini kan dua-duanya, ini kan Y dua-duanya itu Y sama X ini kan memang buat equation kan ya, jadi nggak perlu cari apa-apaan. Kita perlu cari Y1 sama X1 sama M. 3 ini nih. Find these three. Dari 3 ini, kalau mau paling gampang sih cari M dulu ya kayaknya. M itu apa? Kita kan kalau dari sebuah M itu kan kemiringan, gradient. Tapi ini kan agak aneh kan ya. Ada parametric equation. Jadi X sin 3 theta sama Y cos 3 theta. Ini kita gimana mau tahu ininya ya? Gimana mau tahu gradiennya dari ini ya? Nah, kalau lihat di kalkulus 1, gradien itu adalah turunan sebuah fungsi, yaitu dy per dx. Dari dua ini, kita bisa cari turunan dx per d theta dan dy per d theta. Ini dua. Dari dua ini, kita bisa cari dy per dx. Gimana? Tinggal bagi aja ini, dy dibagi ini. Ntar akhirnya kan dicoret duanya, akhirnya jadi dy per dx.
Nah, kita kalau mau cari itu kita perlu turunin deh. Kita perlu turunin dua fungsi ini. Jadi x aksen kita turunin terhadap theta, dx per d theta. Turunan dari sin itu adalah cos. Dan karena ini ada di sesuatu di dalam kita perlu keluarin. Ya, ini jadi sin turunannya dx per d theta ini jadi 3 sin sorry, dx per d theta ini 3 cos ya. Sedangkan dy per d theta ini dy per d theta ya, ini kan cos sama tadi turunannya adalah min 3 sin 3 theta. Ini 3. Dari ini kita bisa cari dy per dx kan, tinggal dibagi aja. Kalau ini di 2D dibagi, jadi min 3 sin theta per cos 3 theta. Coret. Sin per cos itu adalah tan. Jadi ini adalah tan 3. Nah, tan 3pi habis itu udah ada sin 3 theta, cos 3 theta, tan 3 theta ini gradien. Sorry, min tan 3 ini gradiennya. Nah, ini kita tinggal masukin aja nih. Dia tanya equation tangent at line pi per 3. Pi per 3 nih. Pi per 3 itu tinggal masukin aja nih di semuanya. Pi per 3 di sin, pi per 3 di cos, pi per 3 di tan. Setelah itu kita masukin aja. Kalau sin theta itu berapa ya? Sin theta itu 180. Berarti sin 180. Sin 180 itu 0. Dan Y adalah cos sama cos 180. Cos pi atau cos 180 itu hasilnya min 1. Sedangkan tan itu M kita itu tan sama tan 180. Itu hasilnya tinggal dibagi aja sin per cos. Ini berapa nih? 0 dibagi min 1. Hasilnya 0. Jadi kita tinggal masukin ini ke dalam formula ini. Y min Y1. Y1 itu plus 1. Y itu Y min Y1. Y min 1 hasilnya jadi plus 1. Karena M-nya itu 0. Ini semua dikali akan menjadi 0. Berarti Y adalah min 1. Ini adalah line yang tangen terhadap equation ini. Tapi kita belum selesai. Kita perlu nyari arc length of the curve. Arc length of the curve itu dapat dicari dengan integral B per A akar dx per d theta tambah dy per d theta kuadrat terhadap theta. Dari formula ini kita kan udah dapat beberapa ya tadi dari sebelumnya. Tapi kita A sama B. A sama B-nya itu apa? A sama B itu adalah
ini nih. Limit dari fungsi dari 0 sampai 2pi. Jadi dari B ke A berarti dari 0 sampai 2pi. Jangan salah masukin. Ini tinggal lihat soalnya aja. Ini A, B itu cuman limitnya doang. Setelah itu tinggal masukin aja ya. Tadi kan udah ketahuan dx per d theta itu apa, dy per d theta itu apa. Ini kan dx per d theta itu cos, dy per theta itu 3 min 3 sin. Integral 0 sampai 2pi akar dari 9 cos kuadrat 3pi ditambah 9 sin kuadrat 3pi. Jadi akar terhadap d theta. Nah, dari sini kalau kalian ingat sin kuadrat plus cos kuadrat itu satu ya hasilnya. Jadi ini sebenarnya bisa dikeluarin aja nih. 9 sin kuadrat tambah cos kuadrat 3pi sebenarnya nggak penting sih. Soalnya kan akhirnya hasil satu. Ini kan sama dan ini memang identitas ya, identitas trigono. D theta ini akhirnya jadi satu ya. Jadi udah tinggal coret aja jadi 9 2pi 0. 9 itu akarnya dari apa ya? Dari 3. Gampang lah. 2pi d theta. Nah, ini kalau tinggal variabel ingat tinggal kasih ini aja ya, 3pi 3 theta. Ini jadi 2pi sampai 0, tinggal masukin aja. Hasilnya adalah 6pi. Ini adalah arc length dari soal. Ini soal agak panjang. Kalau diminta 2, ini adalah rumus dari tangent. Ingat, kalau disuruh cari line yang tangent, turunan sama ini tinggal masukin aja. Dan ini adalah rumus dari arc length. Kalau disuruh nyari length dari arc parametrik tersebut. Buat bagian ini, ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada yang mau nanya, gue ada satu soal lagi nih, soal terakhir. Soal terakhir yang diminta sama Stiana. Ini adalah soalnya. Find the area of the limit chord R sama dengan 3 plus 2 cos theta dari 0 sampai 2pi. Dari soal ini, itu disuruh cari area of the limit chord. Area of the limit chord. Kalau dicatat, kalian tinggal lihat catatannya aja. Ini ada rumus. A, area of limit chord ada integral dari theta 1, theta 2, setengah R kuadrat d theta. Dari ini kita bisa masukin aja ya. Ini theta 1 itu 0, theta 2 itu 2, R itu ini nih 3 plus cos theta kuadrat. Cos theta. Tinggal dikali setengah aja. Kita formulate dulu soalnya 0, 2pi setengah dikali tadi soalnya 3 plus 2 cos theta
kuadrat terhadap d theta. Ini adalah formula dari 5 koneh. Tapi belum selesai ya, masih perlu diintegral. Kita pertama kalau mau kayak gini gimana ya? Kita perlu saya sih kalau integral tadi kan disimplify ya, kita perlu simplify ini nih. Setengah. Ini kan setengah, kalian ingat sifat integral setengah bisa dikeluarin kan ya? Daripada ribet. Ini jangan lupa aja ada setengah, dikeluarin nih setengahnya. Dan ini kan A plus B kuadrat dibilang ya. Karena sebenarnya apa? Kalau kalian jabarin, ini jadi simple A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Ini jadi 9 plus 2AB, 2A kali B, 3 kali 6, 12 kali 2, 12 cos theta plus B kuadrat, yaitu 4 cos kuadrat theta. Theta. Dari sini, kalian tinggal integral aja. Dari 9 plus 12 cos theta plus 4 cos kuadrat. Ini kita bisa, kalau kayak gini, sebenarnya sama aja, atau kalau kalian mau lebih gampang sih, biar sistematis aja, nih bisa kita bagi jadi 3 ya. Ada 1, ada 2, sama ada yang ketiga. Ini ada 3 bagian lah. Kita start dulu dari bagian yang pertama nih, 9 dan konstanta. Jadi sebenarnya gampang, tinggal kasih theta aja dan tinggal masukin. Jadi gue satu-satu aja biar gampang dipahamin lah. 9 d theta, yaitu 9 theta, tinggal dimasukin aja 2 pi 0, hasilnya 18 pi. Nah udah, ini udah. Sekarang yang ini nih, 12 cos theta. Cos theta integral 0, 2 pi 12 cos theta d theta. Ini tuh integral dari cos. Kan tadi kan turunan dari cos itu min sin. Kalau integral dari cos itu sin biasa. Jadi 12 sin theta. Integral batas 0, 2 pi. 12 kali sin 360. Dan ingat, satu rad itu pi per 180. Bukan. 1 derajat lah. 1 derajat itu pi per 180 radian. Karena ini 2 pi, berarti sin 360 derajat ya. Itu cuma buat remind aja. Sin 360 itu hasilnya 0. Jadi 12 kali sin 360 itu 0. Tinggal yang terakhir aja, yang B udah. Yang terakhir ini agak ribet. Nggak ribet sih. Bisa. Integral 0,2 pi dari 4 cos kuadrat theta d theta. Nah, kalau kayak gini, kalian nggak bisa langsung integralin dari cos. Jadi itu kalian perlu ubah dulu ya bilangnya. Ubah dulu jadi yang nggak kuadrat. Nah, gimana? Ini kembali lagi ke kalkulus 1, atau sebenarnya bukan kalkulus sih, namanya trigonometri. Di trigonometri kan ada kayak sifat-sifat kan ya. Kayak tadi sin kuadrat plus cos kuadrat hasilnya 1. Dan kalau kalian mau gabungin 2 angle, misalnya cos A plus B itu juga bisa dijabarin jadi apa. Dan lain-lain lah, itu kayak
memang sifat trigonometri lah. Cos kuadrat itu kita perlu ubah jadi sesuatu yang punya satu bilangnya kita mau hilangin lah kuadratnya ini, karena cos kuadrat itu nggak ada integralnya. Kan cos sin cos juga nggak bisa, agak ribet ya. Jadi kita perlu pikir dulu apa identitas trigono yang ada ini ya angle-nya. Nah, untuk cos kita itu kalau pada inget, ini karena kalkulus 2 ya. Ini gue nggak mau get into detail banget. Ini di trigono. Cos kuadrat theta itu ada kalau nggak salah 1 plus cos 2pi per 2. Dan sin juga ada sih. Kayak sin 2pi min 1 per 2. Ini sin. Tapi kita mau fokus yang ke cos aja ya. 1 plus cos 2pi per 2. Ini jadi 4 dikali 1 plus cos 2pi per 2. Ini bisa dikeluarin ya. 4 kali setengah. Ini kan setengah ya. Bisa jadi hasil 2. 2-nya kita keluarin aja. Ini 2 di sini. Jadi tinggal gampang ya. Lebih simple. 2 integral 0 sampai 2pi. 1 plus cos 2pi. 2 theta. D theta. Tinggal sama aja. Ininya sama. Ini tinggal masukin aja nih integral dari sebuah konstanta itu x. Jadi ini in this case itu jadi pi. Plus turunan dari turunan dari sin adalah turunan dari cos adalah min sin. Jadi integral itu kebaikannya. Jadi sin doang. Sin 2pi. Masukin 0 tuh theta. Sin 360 tadi kan 0. Dan tinggal masukin 2pi. Ini 2 kali 2pi. Hasilnya itu adalah 4pi. Jadi dari ini kita ada tadi apa? 18pi, ada 0, ada 4pi. Dari soal ini kita habis itu bisa ini aja kira setengah dikali 18pi tambah 0 tambah 4pi. Ini hasilnya 9, ini hasilnya 2. Hasilnya adalah 11pi. Ini ada buat itu ya, buat area of the lima kon. Ini masukin rumus dan ingat juga kalkulus 1 lah. Ada pertanyaan sebelum gue akhirin. Gue nggak terlalu mau lama-lama ya. Kalian juga kalau kalkulus lama-lamaan kan juga pasti pusing kan ya. Jadi ya gue cuma mau sejam aja karena gue juga ada urusan lain. Kalau ada pertanyaan ya silakan tanya aja ke gue atau ke temen lu atau siapa aja sih sebenarnya. Tapi kalau tanya gue sih gue bakal coba ngebantu. Setelah itu gue bakal kirim juga soalnya nih sama ini ya, sama kunci bukan kunci jawabannya. Inilah hasil kerja gue. Habis gue rapin dikit. Udah nggak ada pertanyaan untuk apa? Tunggu bentar. Kalau buat gua aman bang. Halo ya, apa? Iya kalau buat gua nggak ada pertanyaan.
Oke, ya. Gue juga mau ingetin ini materi yang dari Miss Diananya langsung itu ada convergence of sequence, convergence of series, power Taylor series, problems on conic sections, parametric polar graphing, parametric and polar length area, and tangent lines. Ini semua yang gue udah bahas ya. Itu semua. Itu kayak overview materialnya. Dan gue juga udah bahas soal yang berhubungan dengan itu semua. Ini saya udah nge-cover lah. Tapi kalau itu lu jangan belajar dari sini aja. Gak baca-baca catatan. Dan ya semangat aja sih Kahus. Gue tahu susah. Bukan buat semua orang lah dibilangnya. Jadi perlu teliti sama perlu rajin. Itu aja sih. Sama jangan lupa buat ini ya. Kayak tidurnya enak lah. Biar bisa pikir ntar pagi-pagi pas UTS. Nah, jangan bayar seharian. Habis itu lu capek. Itu aja sih. Ada ini Kak. Mau beneran gak ada yang mau tanya? Kalau udah, gue akhirin ya. Makasih buat diberi kesempatannya ya. Dari